حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. Minha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ustadzah, demikian pula seluruh kaum muslimat, keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya, kita yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini sangat-sangat berharap curahan rahmat serta berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa kita tidak lupa untuk memuja serta memuji kehadirat Allah, dalam arti kita menghaturkan segala rasa syukur. Rasa syukur yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Yang kita sadar dengan sesadar-sadarnya segala apa yang kita miliki tiada lain tiada bukan semata-mata hanya berasal dari Allah. Kita bisa berjalan nikmat dari Allah. Kita bisa duduk nikmat dari Allah. Kita pun bisa bermajelis nikmat dari Allah. Bahkan kita tadi juga bisa sarapan nikmat dari Allah. Dan semuanya ini tiada lain tiada bukan hanya berasal dari Allah. Marilah senantiasa kita gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Dalam arti dan makna yang luas adalah beribadah. Mudah-mudahan nikmat untuk kita masih semakin banyak. Dan nikmat untuk kita juga semakin bertambah berkah. Dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah yang pada akhirnya bersambung dengan nikmat yang hakiki untuk kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama. Amin. Amin. Allahumma amin. Kita aturkan pula salawat serta salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah alaihi salatu wa afdalu taslim. Suri tauladan yang ada dalam hati kita, yang terus setiap waktu kita belajar tentang beliau maupun ajaran beliau. Terus setiap waktu dan kesempatan kita berusaha untuk mengamalkan sekuat tenaga dan sepenuh hati ajaran dan agama beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak diakhirkan oleh Allah bihusnil khatimah dengan menyandang predikat umat Rasulullah. Sampai dengan hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Sampai dengan puncaknya Allah masukkan kita ke dalam jannat yaitu surga. Dan memberikan kita murafaqah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Tidak terasa ibu yang kami hormati, majelisan kita terakhir tahun lalu sadai 1445. Kita sekarang sudah berada di 1446. Artinya kita semakin dewasa dalam usia, kita semakin pula dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa, dan kita harus semakin bertambah iman dan juga bertambah amal soleh. Ini harapan kita. Namun mudah-mudahan kita semuanya
tetap sehat dan awet muda. Allahumma amin. Monggo nglajengaken rutinan kita majelisan kitab Mi'at Mukhalafat, yaitu mukhalafat nisaiyah allati taqau fihal katsir minan nisa biadillatiha asyariyah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi tentang 100 kesalahan dan dosa yang masih diremehkan oleh kebanyakan kaum wanita. Kalau di poster niku kita ngaji poin 27 28, tapi bulan lalu sampun. Sampun sana. Kita lanjutkan poin 29. Rupanya begitu, Ibu. Yang ditengeri atau ditandai Ibu di halaman 88 ya. Betul nggih? Nggih. Yang baru punya buku atau beli buku silahkan dibuka. Yang belum di broadcast oleh temannya, dipoto bersama-sama kita simak. Ya. Sehingga kalau ada apa-apa bukan saya, ulama yang menulis kitab yang jenengan batin ya. Pak Ustadz nyampaikan ini bukan, ya. Tapi ulamanya. Poin 29. Ini masih kaitannya dengan penyimpangan dalam masalah rumah tangga atau keluarga, yaitu salah, dosa, dan juga penyimpangan yang terjadi dalam dunia rumah tangga atau dalam dunia keluarga. Poin ke-29, dan ini bagi yang sudah berkeluarga, enggan ketika diajak kumpul oleh suaminya, yaitu hubungan suami istri tidak jalan karena istrinya enggan. Sehingga kalau kita lihat tujuan orang menikah, maka salah satunya hubungan itu dihalalkan. Karena memang yang menjadi pembeda orang Islam dengan yang lain itu ada pada kehalalan. Oleh karena itu dulu pernah ada cerita. Kanjeng Nabi itu didatangi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip niku rada melarat. Ya Rasul, ya. Dzaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu menggondol banyak ganjaran ya Rasul. Kami sholat mereka bisa. Kami puasa mereka bisa. Tapi masalahnya kami ini nggak bisa sedekah, mereka yang bisa. Kemudian Nabi menyebutkan zikir-zikir yang bernilai sedekah. Sampai kemudian hubungan suami istri itu pun berpahala karena bagian daripada sedekah. Ada orang yang bertanya, ya Rasul mosok ngoten. Betul, bukankah kalau melakukannya dengan yang tidak halal itu dosa? Enggak. Berarti dengan yang halal itu berpahala. Ternyata ini juga mengundang pahala. Ya, ternyata ini mengundang pahala. Dan saya sangat berharap ibu-ibu yang bersuami, dengan semakin kita ngaji rumah tangga kita semakin sakinah, mawadah, warohmah. Manutan ngoten kali bapak niku ya. Manutnya yang baik, baik ya. Jampangan. Di antara hak suami disampaikan di buku terhadap istrinya, berarti hak suami terhadap istri. Berarti istri punya kewajiban. Yang paling besar ini adalah suami menjaga kehormatan, yaitu dengan berhubungan dengan istrinya, sehingga terhindar dari yang diharamkan atau perzinahan. Terhindar dari yang diharamkan atau perzinahan. Sehingga kebanyakan orang itu seperti itu. Makanya di antara salah satu sebab orang itu selingkuh atau punya nyun sewu gendaan bahasa masyarakatnya. Ya, jangan gumun jenengan ada gendaan ini ya. Koncone digendak sak kantor, tanggane digendak, ya ada. Ya, betul ini. Ada perzinahan, ada perselingkuhan dan yang lain itu
ketika menyampaikan di antara alasannya, ada yang karena memang istrinya. Di antara salah satu alasannya ada yang karena memang istrinya. Walaupun juga ada laki-laki niku nyuwun sewu celutak. Tipe orang yang memang nakal ya ada. Tapi semua kita ini nanti bakal mati bersama. Artinya kita bakal menghadap Allah untuk bertanggung jawab. Sing soleh tanggung jawab, sing boten soleh nggih tanggung jawab. Sing setia bertanggung jawab, ya juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sing selingkuhan juga nakalan bahkan berzinan juga akan bertanggung jawab di sisi Allah. Kira-kira enak yang mana Ibu? Enak yang soleh, enak yang solihah. Pertanggungjawabannya itu ada jalan keluar. Lalu orang gemar berzina, jatuh pada yang tidak-tidak, kemudian ditanya oleh Allah, Allah Maha Tahu, dia akan memberikan alasan, mentah semua alasannya. Nah ngeten dulu ya Allah, enggak kamunya saja. Di hadapan seluruh makhluk. Mudah-mudahan Bapak senantiasa dijaga oleh Allah, kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah. Allahumma amin. Soalnya godani wong lanang itu ngeten wong wedok. Godanya laki-laki itu ada pada wanita. Sehingga kenapa yang seperti ini perlu dikaji dalam ilmu. Karena memang rentan sekali. Karena memang rentan. Dan kewajiban istri selalu menyiapkan diri setiap kali suami menginginkan hubungan tersebut. Selama memang dalam keadaan yang memungkinkan. Disebutkan dalam hadis dari Talq bin Ali radhiyallahu an, diriwayatkan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini terkenal riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan. Silahkan artinya Ustaz. Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya atau berhubungan intim, hendaknya sang istri segera mendatanginya meskipun ia sedang berada di depan tungku api atau dapur. Nggih. Ya tidak sebegitunya lah Bapak itu istilahnya. Tapi kalau memang ada suami yang mengajak dan istrinya itu repot, kerepotannya itu ditinggalkan. Sampai sabda Rasul, idza da'ar rajul au idza rajul da'a zaujatahu. Apabila laki-laki yaitu suami memanggil istrinya li hajati untuk hajatnya, fal ta'tihi, maka istri tersebut harus memenuhinya. Wa in kanat, sekalipun istri tersebut alat tanawur, berada di depan luweng, berada di depan geni, di pawon dan seterusnya. Nabi sampai mempermisalkan dengan bahasa seperti itu. Ini ketaatan yang memang tingkat tinggi. Ya, ketaatan yang tingkat tinggi. Haram bagi istri menolak ajakan suami karena ini merupakan hak suami dan juga kewajiban istri. Sehingga hak suami yang besar diantaranya niki. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang berpenyakit atau ada orang mengalami kelainan dan yang lain sebagainya, maka sebelum pernikahan itu harus diungkap. Kalau calon suami menerima ya jalan, kalau tidak ya bisa dibatalkan Ibu sekalian. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena orang hidup itu ya untuk memiliki keturunan, untuk bisa bahagia, untuk lahir batin itu terpenuhi. Ya, tujuannya itu seperti itu. Dan jenengan sudah garam pengalaman puluhan tahun ya. Kula lagi meh 10 tahun. Omah-omah lagi meh 10 tahun. Ken ngaji ngeten iki jane ustadzah sing cocok niki. Tapi karena di buku, makanya jenengan tumbas atau jenengan lihat biar bukan dikira saya. Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan, Nabi bersabda malih. Imam Bukhari dalam hadisnya menyebutkan, ancaman bagi wanita atau istri yang enggan untuk memenuhi hajat suami tanpa ada alasan. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Ai fa'abat antaji'a lanat hal malaikatu hatta tusbika. Artinya
apabila ada laki-laki atau suami mengajak istrinya ke tempat tidur, namun istrinya enggan untuk mendatanginya, dan itu tidak ada apa-apa, maka malaikat akan melaknat atau berdoa agar wanita tersebut dijauhkan dari rahmat Allah sampai subuh. Sampai subuh. Ya, sehingga wanita yang baik itu nggak usah dijak tapi menawarkan diri. Ya. Kalau bisa seperti itu. Bukan saya ngajari atau saya dikte ya. Dan itu lebih banyak pahalanya. Ya. Selama itu memang bukan zina atau bukan selingkuh. Karena dalam hubungan suami istri itu seperti itu. Tapi semuanya ini kembali kepada komunikasi. Sehingga kalau ada apa-apa bisa dikonsultasikan, kalau perempuan dengan ustadzah, kalau laki-laki dengan ustadz. Jangan perempuan dengan ustadz, nanti repot. Ya, perempuan dengan ustadzah, laki-laki dengan ustadz. Itu pun sebatas privasi yang terjaga dengan penuh wibawa. Bukan kemudian yang detail sampai tidak karu-karuan itu tidak. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing rumah tangga kita, memberikan kita kebahagiaan lahir maupun batin, dunia sampai dengan akhirat. Kita berharap keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Allahumma amin. Pun nggak usah terlalu jeru, kita lanjutkan. Yang ke-30, ini juga masih kaitannya dengan rumah tangga. Disampaikan di kitab atau di buku berikutnya itu adalah mempersilahkan atau ridho bersetubuh dengan suaminya bukan pada tempatnya. Dan salah satu larangan yang paling berat dalam Islam itu bukan pada tempatnya. Dan ini dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan juga diancam keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang berkumpul, selain daripada yang dibolehkan, itu malah mendapatkan dosa walaupun itu dengan pasangan sahnya. Ya, mendapatkan dosa walaupun itu dengan pasangan sahnya. Sehingga yang seperti ini dalam fikih Islam itu dikaji secara umum. Ya. Disebutkan salah satu hal yang diharamkan oleh syariat namun kadang dilakukan oleh wanita demi memenuhi kebutuhan suaminya, yaitu melakukan hubungan itu di luar tempatnya dan dia ridho. Bahkan mungkin yang meminta. Ini dilarang oleh syariat. Nabi menyebutkan ancamannya. Artinya disiapkan, saudara. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab Sunan tersebut, dawuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu ila rajulin ata rajulan au imra'atan fit duburi. Monggo. Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang mendatangi, menyetubuhi lelaki lain atau seorang wanita di duburnya. Okay. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengabaikan model orang-orang yang seperti ini. Sehingga objek orang yang melakukan subjek tertentu itu ada dua. Siapa yang tidak dilihat oleh Allah sampai Nabi mengancam? Pertama, orang yang melakukan hubungan sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki. Istilahnya apa nih Ibu? Nggih. Umumnya LGBT atau apalah, atau orang menyebut homoseksual. Ini dalam bahasa kitab Al-Kabair disebut liwat. Ini sangat dikutuk sekali. Makanya dulu ada nabi yang diutus khusus bagi kaum yang memang perbuatannya yang kelewatan itu seperti itu. Nabi sinten itu? Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Dan yang seperti ini bukan hanya dengar-dengar, tapi ada memang. Sama-sama kita punya kontrol, punya antisipasi, saling memberikan solusi. Kalau ada orang tobat, kita terima tobatnya. Karena dalam hukum Islam itu bahaya. Makanya dalam hadis kitab Sunan itu, kalau ada orang yang melakukan, itu hukumannya sebenarnya menurut Islam dibunuh karena penyakit. Korbannya juga ikutan dibunuh, karena bakal ketularan nanti nulari sehingga punya korban yang lain. Ya. Makanya dari kecil itu Islam punya safety.
agar anak-anak itu laki perempuan dipisah, agar anak-anak itu berbusana sebagaimana mestinya, agar anak-anak itu bergaul dengan yang sejawat atau sejenisnya dan seterusnya. Pun dikelumpukaken wel-welan. Lah dulur apa ustad, masa dulur. Tidak seperti itu. Sehingga kalau perempuan mainannya mungkin boneka, mungkin bantal guling, mungkin pakaian. Kalau laki-laki ya pegang ayam, kelinci, mungkin kambing, tumbruk sekalian tidak apa-apa. Ya. Buktinya saya juga enggak mati. Kecil dulu pernah ditabrak kambing ya. Alhamdulillah masih selamat. Gede bakul kambing. Ya. Saya dulu seperti itu. Ya. Memang saya hanya 2. Lek coro bahasane kedono kedini ya. Punya adik semata wayang selisih 10 tahun tuh perempuan gitu. Dadi ustadzah ngono kersane Allah nggih. Tadi kita Sidoarjo nggih ya dadi ustadzah. Saya enggak ngerti sebab kula pondok nih dan Mahatumar bin Khattab dulu. Jadi titipkan ustadzah. Ternyata ketika ada momentum apa begitu, Ustadz ini kakaknya ustadzah ini loh. Sapa ini? Adik jenengan di Rose. Allah saya gitu kan. Saya juga enggak ngerti ya. Baik. Yang kedua, selain orang yang berkumpul dengan sesamanya, sebagaimana dulu terjadi pada kaumnya Nabi Lut, yaitu orang yang berkumpul bukan pada tempatnya, yaitu pada kemaluan bagian belakang yang disebut dengan dubur. Kalau kubul itu adalah kemaluan bagian depan. Dan ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul, mendapatkan laknat dan murka. Mboten ganjaran tapi malah dosa. Dan nanti pasti akan ada dampak penyakit. Ya, pasti itu akan memunculkan dampak penyakit. Dan sekarang itu nuwun sewu penyakit kelamin atau penyakit yang terkait dengan organ yang betul-betul vital itu semakin merajalela. Karena salahnya gaya hidup, salahnya wongnya sendiri. Ya, karena penyakit itu datang ya diundang. Tapi semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah lek wonge kakean pola, berarti penyakitnya itu juga tidak main-main. Tapi lek anteng, adem, ayem, soleh, solihah, insya Allah nggih selamat. Nggih napa nggih Bu? Ini yang kita harapkan. Pilih selamat kan kita, sehingga kita biasa-biasa saja. Dalam hadis yang lain disebutkan yang semisal. Monggo artinya Ustaz. Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya di duburnya. Nggih. Mirip dengan hadis sebelumnya, pada riwayatnya Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan juga dikutip, la yandurullah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ila rajulin kepada orang jama'a imratahu yang kumpul dengan istrinya fiduburiha, bukan pada tempatnya. Ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri tidak boleh taat pada suami jikalau memang suami menginginkan itu. Lah kula mboten saged napa-napa ya dilawan, artinya diingatkan. Ya, diingatkan. Karena tidak semua orang itu dalam kebaikan, sehingga bukan kadang ya. Kenapa masuk kamar mandi kita itu berdoa, sebelum kumpul juga ada doanya. Ketika orang melepaskan pakaian itu rentan untuk digoda oleh setan, Ibu sekalian. Ya. Sehingga kadang orang itu pikirannya tidak. Ada yang di kamar mandi sawi mboten metu-metu. Enten mboten. Sampai antri kancane mlebu metu ping 7 niku dereng metu. Ya. Ada pula orang yang baik pun kalau tidak berdoa ketika kumpul, nanti perbuatannya yang tidak. Dan dikhawatirkan kalau dapat rezeki atau punya anak, anaknya nggih angel kandhanane. Karena tidak berdoa dulu. Sehingga doa ini harus dihafalkan. Terlebih kita yang menuju jenjang pernikahan. Sing pun menikah, istilahnya pun senior, yang pun hafal kliwat ngelontok ya. Bolak-balik maca. Hafal nggih. Lek lali maca pripun mau Ustaz wis kadung ben. Yang penting hafal sakniki. Jika dia mentaatinya, dia berbuat dosa. Ya. Apalagi malah menawarinya. Sebab tidak ada ketaatan atau tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Khalik, yaitu pencipta. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lati rosid yang solihah manut bojone Pak Ustadz. Lah ini subhat nih. Yang seperti itu tidak boleh diikuti.
Jika suami memaksanya untuk melakukan itu, maka tidak ada dosa bagi istri. Karena istri tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi sampai mendapatkan ancaman. Sedangkan bagi suami berarti berdosa yang menyebabkan dirinya berat mendapatkan sanksi dari Allah dan dosanya berat. Disebutkan di antara sanksinya adalah laknat. Laknat itu artinya dalam bahasa agama at-tardu minal khairi, jauh dari kebaikan. Boten bejo, jauh dari keberuntungan. Sehingga orang yang terlaknat itu uripe soro, dunya terlebih akhirat. Makanya kita itu berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, saking setan sing terlaknat. Makanya setan urip dunia akhirat tidak enak. Walaupun setan tidak kelihatan, niku batine ngempet ngian. Ya, sehingga nggodho golek kanca sing kathah mengkitan akhirat jak bareng-bareng nyemplung surga napa neraka? Neraka. Makanya setan itu adalah rojim. Rojim niku matrudun minal khairi. Terlaknat karena jauh dari kebaikan. Soalnya awali riyen mbah-mbahine iblis iku pun boten manut. Ya, sudah tidak manut. Laknat Allah bagi orang yang kumpul tidak pada tempatnya tadi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud kata Abu Hurairah, mal'unun man ata imratahu fi duburiha. Monggo Ustaz. Terlaknatlah seorang lelaki yang mendatangi atau menyetubuhi istrinya di duburnya. Nggih, terlaknat. Allah melaknatnya. Berarti orang tersebut terlaknat jauh dari kebaikan. Kalau dia tidak bertobat, bisa jadi dia terlaknat, matinya mati su'ul khotimah. Karena menganggap boleh bahkan halal yang dilarang oleh agama. Ini mboten pareng saestu niku. Ini betul-betul tidak boleh. Sehingga dipesankan kepada siapapun, kalau di majelis ada di majelis, kalau dengan majelisnya ustadzah ada ya dengan ustadzah, kalau tidak dengan buku, kalau tidak ibu pesan kepada putrinya, juga pesan kepada menantunya yang putri. Bapak pesan kepada putranya, juga pesan kepada menantunya yang laki. Bukan untuk guyonan, bukan untuk apa, tapi ini adalah asas dalam Islam. Agar rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Buatan bareng tidak pada tempatnya. Hadis yang lain ditegaskan oleh Kanjeng Nabi dari sahabat beliau Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah radhiyallahu an menyampaikan dawuhnya Nabi sebagaimana ada di riwayatnya Imam Nasai. Ityanun nisa'i fi adbarihinna haramun. Silakan. Mendatangi istri di duburnya haram hukumnya. Nggih. Hukumnya haram tidak bisa dirubah. Sehingga haram itu adalah yu'aqabu fa'iluhu ya, yusabu tarikuhu. Yang melakukan disiksa, diancam dengan sanksi, yang meninggalkan malah dapat pahala. Karena apa? Karena pada tempatnya akhirnya dapat pahala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari model orang yang geblinger seperti itu. Terakhirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an membawakan hadis Rasul sabda beliau sebagaimana ada di riwayatnya Imam Ahmad, juga di riwayatnya Imam Al-Bazar, juga riwayatnya Imam Nasai. Istahyu. Fa innallaha la yastahi minal haq. La ta'tun nisa'i. Itu harusnya A. La ta'tun nisa'a fi adbarihinna. Nah, coret. La ta'tun nisa'a fi adbarihinna. Ya. Jadi objek itu ndateng berarokat kasroh. Harokatnya adalah fathah. Jama taksirnya begitu. Nisa. Silakan Ustaz. Malulah kalian. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebaikan. Janganlah kalian mendatangi istri-istrinya di dubur mereka. Nabi memberikan perintah istahyu. Malulah kalian. Karena malu ini semuanya adalah baik. Kecuali malu yang tidak pada tempatnya. Dan malu ini sudah mulai sedikit menurun, bahkan ada upaya degradasi malu. Sehingga perempuan harus malu, laki-laki juga malu.
Boten-boten lek boten keduman, insyaallah keduman. Mungkin lek isin boten keduman, Pak Ustaz keduman. Ya. Apalagi tuan rumahnya itu orangnya betul-betul punya perhatian atau orangnya itu sangat peka, keduman. Ya. Orang malu itu tidak ada ruginya. Boten keduman, insyaallah tidak masalah. Yang penting tetap dapat keutamaan. Tapi lek boten gak ada isin, sing isin-isin ini bahaya. Makanya kalau tidak punya malu ya kerjakanlah. Mau nggak punya malu. Atau kalau sesuatu itu tidak perlu malu, ya harus dikerjakan. Karena itu memang pantas. Sehingga orang Jawa dulu biasa menyebut saru. Itu artinya isino, soalnya kui barang saru. Padahal saru itu bahasa Arab. Artinya adalah buruk, syar. Orang Jawa dulu banyak mengadopsi bahasa begitu. Fa innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebaikan. La ta'tun nisa'a fi adbarihinna. Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian di dubur mereka atau bukan pada tempat-tempatnya. Naudzubillah min syarri dzalik, summa naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita pikiran atau akal yang sehat serta pegangan untuk terus berada dalam iman. Allahumma amin. Antuk nombotan Ibu. Oke, silakan dicipi unjukannya. Ya, kalau jajannya nanti saja. Jajan apa niku? Ustadz mboten oleh tanya ya. Ustadz ini tak-takne minum begitu ya. Tapi ya memang ustadz niki coro-coro sing gede ngalah sampai jamaah nggih. Sampai ustadz sampai enggak mulai repot nanti sama anak ketuman. Saya yang penting minum aja. Monggo diunjuk. Lanjut nggih. Bentang khatam gitu. Yang ke-31 masih kaitannya dengan rumah tangga. Membolehkan, mengizinkan atau ridho suami mengumpulinya pas haid. Bisa jadi malah istrinya yang minta. Ya. Jadi haid itu adalah salah satu ujian dari Allah, bisa dianggap sebagai nikmat pula. Ujian karena ada hal tertentu tidak bisa dilakukan, tapi nikmat, yo nggak sholat, yo mboten diganti. Ya, itu kan karena haid. Dan haid itu khusus hanya bagi wanita. Tidak terjadi bagi laki-laki. Sehingga haid, wanita yang haid, tidak ada haidoh. Sudah haid sama dengan hamil. Karena laki-laki itu yang tidak haid juga tidak hamil. Dan orang yang haid itu tandanya orang yang sudah dewasa. Dan itu bagian daripada ibadah. Nanti ada mandi junub ya ibadah. Ya. Nanti ada mencuci, membersihkan diri itu ya bentuk ibadah, ya, dan seterusnya. Dan mari seperti ini agar tidak tabu kita kenalkan kepada buah hati kita masing-masing. Agar mereka dalam perjalanannya untuk menjadi dewasa nanti tidak kaget. Kalau jenengan boten tatak memberikan tutur, maka membelikan buku niku nggih bagus. Oh ada ilmunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Itu terkait dengan haid. Di antara hal yang haram karena diharamkan oleh Allah adalah istri membolehkan suami mengumpulinya padahal keadaan haid dan dia tidak mencegah, malah dia yang menawari. Lah ini malah dosa ya. Sehingga lek sing ngejak niku sing dosa. Yang dipaksa itu yang tidak dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haid. Mari bersama-sama kita buka di surat Baqarah ayat 222. Surat Al-Baqarah surat nomor pinten, Ibu? Ayat 222. Jadi tomboki lho mungkin petang nomor ya 2222. Tidak boleh haram hukumnya togel niku. Misami mawon judi online togel udu buntut udu ndas wis mboten bareng. Nah niki. Ayat berapa tadi? Nggih.
Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mangga Ustaz. Surah Baqarah 222. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nggih. Ayat 222 ini merupakan ayat yang berisi tuntunan dalam hidup rumah tangga, Ibu. Sekaligus nikmat bagi kaum wanita karena agama ini punya perhatian yang sangat besar. Nabi ditanya, wa yas'alunaka 'anil mahid, tentang haid. Karena ini urusan hukum, Allah Subhanahu wa taala itu adalah syari' zat yang membuat syariat. Nabi itu adalah pesuruhnya yang mengamalkan syariat itu. Nabi nenggo wahyu. Allah memberikan wahyu. Qul huwa adza. Sampaikan Nabi, haid itu kotor. Ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan kau dekati, artinya jauhilah wanita ketika haid. Wala taqrabuhunna, jangan pula kalian dekati hatta yathurna, sampai betul-betul suci. Lah ini bentuk pendekatan dan penjauhannya itu seperti apa? Apakah haid terus dipegat nih, mboten niku enggak ngenah ya. Jadi begini. Dulu orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah itu yang haid betul-betul dijauhi. Makan ya tidak dijak, omong-omongan ya tidak dijak, jangan bayangaken. Ya, kuota HP ya dipedot misalkan. Waduh, haid ini rasanya kiamat sudah. Kuota ndak ada, nyetel TV ndak boleh, mangan bareng ndak boleh, omong-omongan ndak boleh, mlebu omah ndak boleh. Coba bayangkan Ibu. Kalau ada seperti itu coba bayangkan. Ya. Makanya Islam datang itu tadi boleh, ya nggak boleh kumpul tok. Bahkan runtang-runtung boleh, cuma jangan bablas. Ya. Goncengan boleh. Ya. Kemudian digrebyek ya boleh, ya misalkan. Pokoknya jangan bablas. Islam melarang itu. Makanya Rasul dulu pernah bersandar pada pahanya Aisyah dalam keadaan beliau haid. Tapi Nabi itu orang yang paling kuat menjaga hawa nafsunya. Nggih wong sakniki dan kontraan buatan sinten-sinten manten anyar, wis tidak tahu lagi ceritanya. Maka jangan, ya, sangat jangan sekali. Ya kalau bisa, kalau pas seperti itu ya diajak keluar rumah, pedaan pun dia pemancing tuku apa begitu ya. Nanti mulai kayak turu begitu ya. Allah kemudian berfirman, apabila sudah suci maka kumpulilah sesuai dengan perintah Allah. Tidak bolehnya yang tidak pada tempatnya tadi. Allah menegaskan dia betul-betul cinta kepada orang-orang yang bertaubat, cinta pula kepada orang-orang yang gemar mensucikan diri. Sehingga innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebagaimana ada doa seperti itu ba'dal wudu. Di hadisnya Imam Tirmidzi. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Jadi mari ini kita amalkan. Surat apa nih wau? Al-Baqarah ayat 222. Kembali ke buku. Abu Hurairah membawakan dawuhnya Nabi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan. Man atakahinan fasaddaqahu bima yakul au ataimra'atan haidon au atamra'atan fi duburiha
Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad. Monggo Ustaz. Barang siapa mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, atau mendatangi menyetubuhi wanita yang sedang haid, atau mendatangi wanita di duburnya, maka ia telah terlepas diri dari apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Nggih. Niki kalau meyakini bisa kufur. Tapi kufur tidaknya itu dalam wewenang ulama, artinya kita tidak boleh melempar kekafiran kepada orang lain. Tak boleh kita serampangan kebiauyah. Sepokok niki awon ngoten. Tapi tiga ini Nabi mewanti-wanti. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan. Maksudnya dukun paranormal, dukun pijat, dukun bayi, bukan. Dukun paranormal. Biasanya dipanggil napa? Mbah napa Om? Mbah, Mas Nom dipanggil Mbah. Nek macake rada agamis nggih dipanggil napa dan seterusnya. Makanya kula diceluk Mbah niku moh, walaupun saya juga punya putu ponakan. Moh kula diceluk Mbah, wedi lek dianggap dukun, kuplukan menisan. Oleh rambutnya rada gondrong, bahaya nanti. Ya. Nggak mau saya. Celuan saya gitu. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian membenarkan apa yang disampaikan, berarti orang itu tanya. Kemudian disampaikan suatu membenarkan. Nah karena dukun ini bertolak belakang dengan Allah. Membenarkan dukun berarti mendustakan Allah. Ya. Engko lho kiamat iki tahun sakmene. Oh nggih Mbah tibake. Ya. Deloken kengko lak ngene. Oh nggih Mbah. Ya. Padahal enggak kepanggih akhir-akhirnya. Enggak nggih tok tapi mboten kepanggih. Atau siapa yang mendatangi yaitu menyetubuhi wanita yang sedang haid. Jadi yang kedua kalau ada wanita yang sedang haid dikumpuli. Berarti suaminya ini. Atau yang mengumpuli wanita bukan pada tempatnya. Maka dia terlepas dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Dia terlepas dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Dia telah menginjak hukum yang ada dalam Islam. Naudzubillah min syarri dzalik. Mirip dengan itu Ibu, di halaman 91 bagian bawah juga disebut hadis itu betul-betul luar biasa menjadi sebuah teguran kepada siapapun. Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah masing-masing menyebut dalam kitab sunannya. Man ataha idon wa imra'atan fi duburiha au kahinan. Sama dengan sebelumnya yaitu 3 orang. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Ustaz. Barang siapa mendatangi atau menyetubuhi wanita yang sedang haid, atau mendatangi wanita di duburnya, atau mendatangi dukun, maka ia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kufur datang syariatipun Kanjeng Nabi. Karena dia kumpul dengan istrinya saat haid, atau kumpul dengan istrinya bukan pada tempatnya, atau datang dukun kemudian membenarkannya. Cuma kadang lek pun kadung pripun. Namanya kadung. Agama tidak menutup pintu taubat sampai deadline orang itu meh mati utawi sekarat, sampai globalnya niku meh cedak ya kiamat. Sehingga taubat itu akan terbuka sampai kapanpun. Mari untuk bersama-sama kita tobat, Allahumma gfir lana. Ingkang lepat yang kita tidak sengaja maupun rodok patek sengaja, mudah-mudahan Allah paring ampunan. Allahumma amin. Disebutkan kafarat atau dendanya, tebusannya pripun. Barang siapa yang terlanjur melakukannya, yaitu kumpul dengan istrinya yang haid, hendaknya segera bertobat kepada Allah, kemudian membayar kafarah yaitu penebus dosa yang telah ditentukan oleh syariat berkaitan dengan tanggungannya, yaitu sedekah dengan uang 1 dinar atau setengah dinar. Nyun sewu Ibu, yang browsing dinar itu kalau dikrus rupiah pinten Ustazah? Dan Google 1 dinar berapa rupiah?
Halo? 1 dinarnya. Oke. 1 dinar rupiahnya berapa? Oke. Jadi kalau 1 dinar nilainya sekian, orang bersedekah dengan nilai itu. Balik sering, lah melumpuk kata. 50.000 pahalanya lebih besar kita gunakan bukan sebagai tebusan tapi mboten enten napa-napa moro-moro berbuat baik gitu. Itu lebih besar ketimbang kita menebus atas salah dan dosa-dosa kita. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah membawakan sabda Rasul kepada orang yang mengumpuli istrinya dalam keadaan haid. Ini ada di hadis kitab Sunan, kecuali Imam Nasai. Jadi di Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah ada. Yatasaddaqu bidinarin au nisfi dinarin. Hendaknya dia sedekah dengan uang 1 dinar atau setengah dinar. Pilihan 2 hal tersebut sesuai kondisi, kata ulama. Jika suami mengumpuli istri di awal masa haid, hendaknya membayar 1 dinar. Karena waktu itu masih dekat dengan masa suci. Dan dirinya masih sangat mungkin mampu menahan nafsu. Tapi kok bablas. Berarti niki dendane 1 dinar. Namun jika terjadi di akhir masa haid, maka suami cukup membayar setengah dinar. Ya. Setelah haidnya hampir selesai tapi belum, niki dendanya setengah dinar. Ibnu Abbas berkata, jika darahnya berwarna merah, yaitu awal haid, membayar 1 dinar. Jika sudah berwarna agak kuning, yaitu mendekati akhir haid, sedekah setengah dinar. Diberikan kepada siapa? Ya kepada yang membutuhkan, artinya orang yang tidak mampu. Oh kayaknya takmir lah, sama nenek opo toh, aku nganu takmir, akhirnya takmir roh ya. Malah isin. Ya. Isin nomboten. Isin. Masa kula jeng nampani ya isin nyampaikan. Iki mang enek duit pelanggaran begitu ya kepada umat. Enten apa Pak Ustadz kayak mau enek dulure dhewe pelanggaran. Batine wonge wis muga-muga mendino nglanggar aku oleh sedekah. Tambah enggak karu-karuan zaman sekarang ya. Mari untuk kita tutup bersama-sama. Loh bukannya kalau itu enggak dilakukan enggak ada sedekah Ustadz. Sedekah itu enggak perlu begitu, itu kafarat. Sedekah itu enggak ada apa-apa langsung begitu ya. Siap nggih Bu? Sehingga kalau memang anu-anu itu sejak jalan-jalan atau muter-muter ben kesel gitu ya. Namanya orang. Dan jenengan yang lebih tahu. Berikutnya. Yang keempat yang kita baca pada pagi hari ini, poin ke-32 masih kaitannya dengan hubungan rumah tangga menyebarkan rahasia pribadi itu. Menyebarkan rahasia suami istri. Itu bentuknya banyak, tidak bisa diungkapkan. Yang jelas kaitannya dengan masalah privasi tidak boleh disampaikan. Ya. Kenapa demikian? Kadang orang itu karena pergaulan, moro-moro mak selonong atau los. Atau kadang orang itu terpancing. Atau kadang ada orang yang lebih berat kepada kumpulannya ketimbang kepada keluarganya. Sehingga kabeh diomong nentek ngamek ten kumpulane. Masalah dapur, masalah kasur, okay. Masalah napa mawon diomong nih. Niki dosa. Ya. Ini betul-betul dosa. Ya. Ini kita tanamkan pada kita, pada keluarga kita. Sampai akhir hayat mari kita jaga rahasia. Walaupun orang itu juga sudah bercerai. Tetap dijaga. Karena itu adalah haknya. Jangan kemudian yang tidak-tidak. Kadang berita ini gede-gede nih, sing mambu gerih, mambu ini dan seterusnya. Dosa gede ngoten niku ya. Sepasang suami istri yang sudah melakukan hubungan pasti memiliki rahasia yang harus bahkan wajib disembunyikan dan haram dibeberkan atau dibicarakan kecuali kondisi terpaksa. Lah kecualinya ini apa? Misalkan konsultasi medis. Itu pun tidak sampai detail. Ya. Kok belum punya keturunan? Nah ini ada konsultasinya. Kok penyakitnya ini ada konsultasinya. Itu pun tidak sampai detail. Ya. Dan itu pada ahlinya.
Kalau pada dukun malah nggak jadi dandanan. Ya. Kok ya ada laki-laki itu nggak cemburu padahal istrinya itu dianu-anu oleh dukun. Saya juga heran. Ya. Ada yang tidak cemburu. Makanya seperti itu sangat-sangat fatal. Sedangkan mengobrolnya di hadapan kaum wanita dan berbangga dengannya, serta membeberkannya dengan terus terang, ini tindakan yang hanya akan menghinakan diri. Di kumpulan itu menghinakan diri. Juga merendahkan martabat, bahkan ini kekejian. Ini merupakan kekejian. Disebutkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwa beliau pernah bersama Rasul ketika kaum wanita maupun laki-laki ada di situ. Di kumpulan banyak orang itu ada Kanjeng Rasulullah. Maka Kanjeng Nabi Rasulullah ini beliau bersabda, mungkin ada laki-laki di antara kalian menceritakan apa yang dilakukan bersama istrinya. Dan mungkin ada pula wanita di antara kalian yang menceritakan apa yang dilakukan bersama suaminya. Lah lek loro kalau podo ceritane wis tambah karu-karuan. Akhirnya orang-orang pun diam, tidak ada yang menjawab. Kemudian aku berkata, kata Asma, demi Allah, hai Rasul, mereka benar-benar melakukan itu. Artinya ada yang cerita. Baik laki-laki maupun perempuan. Sabda beliau kemudian, jangan kalian lakukan. Jangan diulangi. Yang sudah jangan diulangi. Kenapa demikian? Sebab permisalan itu seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan. Kemudian melakukan hubungan dan manusia melihat perbuatannya. Artinya diperlihatkan. Berarti itu merupakan aib. Itu merupakan rahasia yang harus dijaga betul-betul. Sehingga kenapa di rumah itu ada kunci. Kenapa di rumah itu ada pagar. Kenapa di jendela itu ada, apa ini namanya? Korden. Jenengan nek kepanasan monggo rodok gesernya. Ya Ustazah lebih enak ini ada kordennya ya. Jadi kenapa di rumah itu ada genteng, kenapa ada tembok, itu sebagai bentuk privasi. Ya. Agar kita ini dalam hal yang memang tidak patut dilihat, ya tidak dilihat. Ya. Pada yang boleh dilihat, kita dilihat. Oleh karena itu yang seperti itu wajib untuk kita jaga. Hadis yang mirip ibu yang kami hormati. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disampaikan Nabi juga bersabda, ketahuilah mungkin ada di antara laki-laki yang berduaan dengan istri, menutup pintu, menurunkan selambu, lalu berkumpul. Namun ketika keluar bercerita kepada teman-temannya. Mungkin pula ada wanita yang menutup pintu, menurunkan selambu, kemudian melakukan hubungan atau kumpul dengan suaminya setelah itu bercerita. Maka salah seorang wanita yang kemerah-merahan pipinya berkata, demi Allah wahai Rasul, sungguh kaum wanita benar-benar melakukannya. Jadi wanita itu melaporkan, konco-konco niku lho cerita Rasul. Gitu. Begitu pula dengan laki-laki. Dan mereka nggih ternyata begitu ya Rasul. Maka kemudian Rasul berpesan, jangan kalian melakukan. Yang sudah, jangan mengulangi. Ya, namanya dereng ngertos kok. Karena permisalan hal itu seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan. Lalu kumpul, setelah itu pergi dan meninggalkan. Berarti tendalan ketok wong akeh. Hadis riwayat Imam Al-Bazar dan Imam Al-Kharaiti. Maka dari sini sudah menjadi pelajaran yang cukup bagi kita semuanya. Privasi rahasia-rahasia itu mudah-mudahan kita jaga dan Allah menutup rapat-rapat bagi kita. Karena urusan rumah tangga itu urusan yang bisa menjadi penyanderaan bagi orangnya. Sehingga kita pun tidak mau campur, nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain tidak kita campuri urusan rumah tangganya. Dan sama-sama kita tutupi dengan seksama. Ini kesempatan karena ketika sudah keluar,
itu tidak bisa lagi ditarik. Dan kadang orang itu lek ngerti terus nyeritakan niku luwih mandi timbang sing lakoni utawi sing cerita. Soalnya ada apanya Ibu? Bumbu. Tahanak betul sampean lek masak niku nggih. Beh, ada kata-kata beh ini kadang. Biyuh ya dan seterusnya. Ya, ibarat mungkin kalau ada syekh atau ulama ngaji dengan bukunya karena bahasa Arab jenengan nggak patek dong karena saya bahasa Indonesia rodok Jawa kan jenengan biyuh akhirnya ya. Bisa jadi ya seperti itu. Ya. Tambah lagi. Melarang suami punya anak tanpa ada udzur. Ini ya termasuk diantara dosa. Kadang ya nggak logis juga, wong menikah ini pengen punya keturunan kok mau duwe anak ngoten. Padahal orang itu berusaha untuk punya anak. Dan kalau belum punya anak itu kepikiran. Selalu berdoa kepada Allah. Namun kita nggak berkecil hati. Dulu Nabi Ibrahim pun gendongo. Sampai bulu rambutnya ada warna yang lain yaitu putih. Baru kemudian punya momongan. Karena ibaratnya orang menikah itu sebagaimana orang mancing. Enten yang langsung dapat, enten yang menunggu, enten yang masih sedang menunggu. Ya. Semuanya ini sama-sama bagian daripada alur kehidupan. Yang punya ya harus bertanggung jawab. Yang menunggu juga berpahala. Mungkin keturunan tidak ada tapi punya anak angkat. Atau punya anak didik. Atau punya konco kathah. Doa ya juga tetap banyak dapat. Makanya ulama itu ketika mentafsirkan hadis. Terputus kecuali 3 bagi orang yang mati. Yaitu waladin solikin yada'ulah. Yang ketiganya anak soleh yang terus mendoakan. Anak soleh itu bukan hanya anak kandung, tapi bisa jadi anak didik. Anak angkat juga bisa. Ya. Anak angkat juga bisa. Jadi ini banyak pintunya bagi kita. Enten sing mboten saged di stop. Ada yang seperti itu. Nah, ini namanya rezeki. Ya. Namanya juga rezeki. Dulu kami punya keluarga itu ada yang 14. Ya. Ada yang 9-10 itu lumrah Ibu. Saat ini kadang sitok kerepotan. Ya. Jangan kita seperti itu. Masa itu akan cepat berlalu paling 15 tahun. Setelah itu anak-anak mondok atau sekolah jauh. Ketok-ketokan pengen ngomong bayi malih jenengan. Ya. Ada orang yang seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Melarang suami punya anak tanpa ada uzur. Tujuan yang paling utama menikah itu adalah punya keturunan. Namun sesuai kemampuan. Banyak itu utama tapi harus bertanggung jawab. Dengan nanti itu penjaraan. Kalau memang itu bukan melanggar hukum artinya dengan adanya satu maslahat itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau itu memutus keturunan itu yang tidak boleh. Di antara tujuan yang besar orang menikah itu punya keturunan. Agar keluar dari dirinya generasi baru yang akan melanjutkan estafet agama ini. Sehingga memperkokoh kekuatan umat Islam. Karena orang Islam itu harus semakin banyak. Sehingga persentase di dunia ini sudah lumayan. Hampir 8 miliar itu populasinya sekitar hampir 25% wong Islam. Paling ada ini nggih kecatet nggih. Cuma dalam survei kita ini tidak terlalu berdampak, tapi Indonesia itu banyak, namun harus terus ditingkatkan. Artinya kualitasnya. Ya, artinya kualitasnya. Soalnya kadang pelaku kriminal lu nggih wong Islam. Masuk penjara jenenge Muhammad kan. Kula nggih makdeg sing dadi Ustad Agung Cahyono. Saya makdeg begitu ya. Ini harus ditingkatkan. Artinya apa? Spiritualnya harus terus diolah. Akidah-akidah ditanamkan. Fikih-fikih diperdalam. Etika-etika itu difamiliarkan. Agar kita ini tidak dipandang sebelah mata. Oh kalau oleh Islam ngono kok mesti. Ya. Nah, Islam itu begitu. Antri ini, antri itu, antri sedekah, antri macam-macam. Mesti kita didiskreditkan. Mari untuk kita junjung tinggi. Ya memang karena kita ini bangsa mayoritas Islam. Coba ten Filipina sing mayoritas nopo, niku sing soro nggih sing niku. Nggih, sing soro sing niku. Kita lanjutkan. Akhirnya
amal ketaatan pun semakin banyak dengan punya banyak keturunan tadi, banyak yang mengerjakan sehingga memperberat timbangan umat di sisi Allah. Ngelek kathah yogane niku sing ndongaken kathah. Cara nyambut damel bekerja nafkah niku tanggung jawab saya tambah kathah niku ganjarane tambah kathah. Di satu sisi Allah memberikan masing-masing rezeki, insyaallah rezekine nggih tambah kathah. Niki survei membuktikan Ibu. Dulu jenengan nikah niku mungkin enten sing awang-awangen, nggih napa nggih? Bareng dilakoni tibake lancar subhanallah. Bahkan bisa menabung, bahkan punya ini, punya itu dan punya keluarga. Keluarganya semakin bertambah, rezekinya juga semakin lancar dengan menikah. Tidak perlu kita takut. Ya, tidak perlu kita takut. Selanjutnya, terbuka pula amal ketaatan bagi kedua orang tua saat mengasuh. Sehingga momong niku ganjaran. Momongnya tambah banyak, ganjarannya tambah kah? Walaupun awak nggih saya tambah keju. Mungkin ibu-ibu batin. Paling nggih tulang-tulang tambah kropos, Pak Ustaz, rambut tambah brodol biasa. Itu bisa ditanggulangi. Ya. Nggih cuma kadang rodok patek ngentekne lambe. Ya, apalagi sing diomongi rodok sedengan. Tapi ini seninya orang berumah tangga punya anak. Ada yang punya 2, 3, 4, mungkin sampai 7 nggih. Cilike bareng niku nggih sorone sakal, gedene bareng niku nggih bahagiane. Ya. Ndak perlu kita ini ya dinikmati mawon. Kesel mboten ngomong. Ya memang kita aktivitas sering di rumah Ibu, tapi orang dulu itu loh ya. Ya ngomong, tapi kan banyak yang ngucul istilahnya itu kemana-mana. Mboten kesel saya itu. Ada 10, ada 14, bahkan ada lebih. Semua ya sekolah. Semua ya kalau besar nggak ngeripoti orang tuanya. Semua ya jadi orang alhamdulillah. Allah yang mengatur. Tinggal kita ini menjalani. Ya cuma harus lebih maksimal lagi ikhtiarnya. Bapak harus lebih semangat kerja. Usahanya harus semangat. Ibu harus semakin kuat, tatak dan menata mentalnya itu betul-betul tebal. Ibarat ngomongnya rek sitok ngoten niku niki 7 nggih, berarti double ping 7. Mengoke ditambah bandere. Ya. Cara ngaji ngoten nggih tambah alim malih ya. Kersane ngomongnya tambah lancar. Jenengan baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 sebelum tidur. Itu insya Allah kesel hilang. Survei membuktikan. Okay. Tapi lek nang omah ora nyapa-nyapa terus ya enggak kesel ngoten lho ya. Nggangge-nggangge ora nyapa-nyapa teng griya ya. Oleh karena itu, ya, melarang suami mendapatkan keturunan tanpa uzur yang bisa diterima dan tanpa izin suami, ini tidak boleh secara syar'i. Ya, tidak boleh secara syar'i. Ya. Sehingga ada orang nggak pengen punya anak, ini salah. Ya. Dan nggak pengen punya anak dulu, niki nanti akan menyesal di belakang. Soalnya lek pun kadung nggih angel tenan. Ya. Karena itu rezeki. Ya. Karena itu rezeki. Ada orang yang jualan itu 15 tahun punya anak, sehingga punya anak ini kali mbak ini digendongi temundi-pundi. Masya Allah, barengannya anak kulo. Ada lagi jamaah kulo 8 tahun baru punya momongan. Sayang, ngoten. Ada lagi yang kulo ceritakan rien 9 atau 12 kali ini mesti gugur ketika sudah lebih 4 bulan. Terakhir itu baru hidup dengan bobot 4 kilo pinten ngoten lahir normal. Namanya anugerah, tapi di bahasa Arab kan. Sampai dinamai seperti itu. Niki saking senengi momongan tapi dereng keparingan. Ya. Lah kok kadang sing duwe niku ya Allah. Ada anak ditaruh di mana, ada ditemukan sudah tidak bernyawa, ada ini. Menesu. Saya Ramadan itu sering ya, selalu mencempatkan kalau udah undangan anak yatim mesti kalau tekani. Saya mesti ngobrol dengan Pak Ustadz atau kiainya begitu. Kok bisa dapat ngasuh anak ini ceritanya gimana? Ada yang lahir diserahkan, ada yang sudah besar diserahkan, ada yang enggak roh orang tuanya moro-moro tekan mati. Jangan bayangkan. Ya. Kalau dia menyengaja niku dosa. Ya. Oleh karena itu orang itu memiliki resiko ketika orang itu menikah ya punya anak. Tapi resiko itu adalah sebenarnya nikmat sekaligus amanah.
Punya anak dari menikah niku pun ganjaran. Akikoh ganjaran, sunatan ganjaran, didik sampai besar ganjaran, menikahkan ganjaran, didongaaken malah nggih angsal ganjaran dan seterusnya. Nikmat semuanya ini penuh nikmat. Ya. Anak itu adalah nikmat. Jenengan sing kuwereng pun kereng-kereng. Ya. Enten sing kereng kali yogane. Jangan kereng-kereng Ibu. Nggih. Nanti jangan kereng-kereng nggih. Kula suwun saestu jangan kereng. Ya. Kalau mendidik kita jangan kereng-kereng. Enten sing kuwereng lek nyawel sampai biru 7 dina. Ya Allah. Lek njiwit niku abang sampai 2 minggu. Nggih. Lek nggetak niku sampai mencolot kabeh barang teng griya. Horeg. Loh betul, karena penguasa rumah niku ibu-ibu bapaknya kerja. Ya. Jangan kereng-kereng jenengan. Mengki lek jadi kebiasaan rada angel golek mantu. Soalnya nggih ajeng dipek mantu wedi. Kuwi lho ibuke kereng. Apalagi pas kenal anaknya, gimana ibu ngubah mbiyen kereng. Wah ini wis wedi. Jojo lek punya anak nggih dimomong neneknya melok kereng menisan ya. Bahaya ini. Jangan kereng Ibu ya. Napa kereng niku bahasa Indonesianya? Nggih. Wis apalah nggih. Jangan itu. Kita kembali. Janji loh jenengan. Hal tersebut merupakan bentuk kedoliman. Jadi melarang suami punya anak itu kedoliman terhadap suami dan menghalangi haknya dalam perbanyak keturunan dan mengusung namanya setelah meninggal dunia maupun membantunya di dunia dan mendoakan kelak di akhirat. Soalnya anak itu kebanggaan suami. Jadi yang berjuang itu ibunya. Ya. Tapi nggih zalim soal ibunya nggak mau punya. Dari Makil bin Yasar diriwayatkan, sampai Nabi itu punya perhatian agar sahabatnya kalau berumah tangga niku saged noto begini. Seorang laki-laki pernah datang menemui Rasul. Ini hadis disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Kata Makil bin Yasar radhiyallahu an, ada laki-laki datang menemui Rasul sowan, kemudian menyampaikan matur. Ya Rasulullah, saya tertarik pada wanita yang memiliki keturunan baik ya, dan wajah menawan, namun tidak subur. Niki loh ya Rasul, ada wong ayu kula tertarik, tapi tiangnya mboten subur, artinya ndak patek seneng punya anak, juga nggak begitu kasih sayang. Bolehkah saya menikahinya? Beliau menjawab, jangan. Artinya apa? Nikah itu bukan sadek-sanyek seneng, tapi berpikir masa depan. Ya, berpikir masa depan. Jadi kalau pas keruyuk-keruyuk rame-rame ini ku seneng. Timbang hanya berdua saja. Ya, itu seneng. Dulu saya sama mak saya itu pitik ngendok 2, kalau diambil nanti nggak ngendok lagi. 1 diambil ditambah kelopo. Ketimbang saya makan di depot atau di restoran. Nikmat niku, jan saestu. Saya pengen seperti itu lagi tapi sudah tidak ada. Oke, terus nganggu pitik ya. Dulu itu seperti itu kenangannya. Mungkin jenengan juga punya kenangan Ibu. Enggak punya minyak, gerih dibakar, campur awu tapi enak subhanallah. Dan bayangaken. Ya. Enggak punya minyak, ikan asin niku dibakar campur awu. Tapi sego anget niku enak. Berkah dulu itu. Saat ini beli keturutan, tapi rasa itu bisa hilang. Ya, rasa itu bisa hilang. Sehingga kalau kehidupan semakin maju, peradaban semakin mengalami mutakhir. Bisa jadi orang itu mungkin luar biasa, tapi kebersamaan, kenikmatan itu semakin berkurang. Karena orang kesibukan, orang macam-macam. Ya. Kita kembali. Ketika sahabat Nabi tadi taren atau izin kepada Rasul seperti itu, oleh Nabi ditolak. Jangan. Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya, menyampaikan lagi. Nabi juga tetap melarang. Nabi kemudian untuk ketiga kalinya bersabda, Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Silakan. Nikahilah wanita penyayang dan subur atau banyak anak. Aku merasa bangga dengan kalian atas umat-umat lain. Nggih. Tazawwaju, menikahlah. Artinya pilihlah pendamping
yang al-wadud penyayang, gati. Dan ini pembawaan tapi bisa diolah dengan ilmu dan agama ini, ditopang dengan iman. Ya. Jenengan insya Allah gati sedanten. Nggih lek pas rame lek dhewe nggih kereng mau. Al-walud yang subur, bukan hanya banyak anak, senang punya anak. Senang punya anak dari keturunan yang memang senang punya anak. Fa inni karena sesungguhnya aku dawuhnya Nabi mukatsirun bikumul umam, merasa senang dan bangga atas kalian terhadap umat-umat yang lain. Karena pengikutnya Nabi semakin banyak. Sehingga kula jenengan nek keparingan momongan kathah pun minder. Walaupun mungkin kadang reuni minder. Arab resepsi kok dijak kabeh isin wong ya. Enggak dijak meri. Enggak apa-apa. Nanti di hadapan Rasul kita ini disayang oleh Rasul. Kenapa? Punya banyak keturunan. Ya tetap tapi kita perhatikan kualitasnya tadi. Sebagaimana banyak di majalah itu kita tiru. Punya 10 ngomongan hafidhoh, 10 pendidikannya sukses, 10 jadi anak soli-solikah. Ya. Itu yang luar biasa. Ya. Kadang sitok ora diajari, pengen duwe kathah ini ya perlu untuk semakin ditingkatkan. Ya. Wajib ngajari. Sing ngajari biasanya ibu no bapak. Alah titipnya ustazah TPQ sore ini. Ngaku-ngaku ya. Selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis riwayat Imam Bayhaqi kitab Sunan. Khairu nisaikum alwadudul mawadiyatu almuwasiyatu idza ittaqainallah. Silahkan. Sebaik-baik istri kalian adalah yang penyayang, banyak anak, baik hati dan suka membantu jika mereka bertakwa kepada Allah. Nggih. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Semua wanita ini baik, tapi yang paling unggul yang ini. Pertama, al-wadud, penyayang. Al-wadud itu penyayang. Kemudian al-muwatiyatu, banyak anak, ya. Baik hati. Al-muwasiyatu, suka membantu. Idza ittaqainallah, jika sama-sama bertakwa. Yang paling unggul itu. Jadi al-wadud ini sama dengan al-walud. Punya kasih sayang, senang punya anak. Baik hati, juga dia itu suka membantu. Kalau ada wanita seperti ini, jangan pek mantu. Kalau punya putra. Apa-apa dijak pisanan. Ya. Dan kita cetak putri-putri kita seperti itu. Tapi kacang manut lanjaran, ngoten masalahnya. Buah tidak jauh dari pohon jatuhnya. Lek kereng berarti nurune kereng. Lek mboten kereng saged nurun kereng, tapi kecenderungan mboten kereng. Nah itu tadi pesan saya, pokoknya jenengan jangan kereng. Saya tambahi satu lagi. Yang ke-34, menuju setengah 11 ibu yang berbahagia, termasuk yang jadi masalah dalam rumah tangga, penyimpangan berupa maksiat yang berimbas dosa itu, janji pati artinya berjanji tidak mau menikah lagi setelah suaminya. Berjanji itu berazam dengan kuat, bersumpah. Wis serabakal. Itu jangan. Karena apa? Khawatir nanti melanggar janjinya. Karena hidup itu dinamis. Mulai gendangnya bocor ya repot. Lek udan-udan mati lampu ya repot. Harus dipikirkan jangka panjang. Ya, harus dipikirkan jangka panjang. Sehingga banyak orang soleh dulu berwasiat, kalau saya tidak ada, dinikah temannya. Kalau saya nggak ada, dinikah orang lain. Tujuannya bukan apa? Bukan seneng-seneng. Agar anaknya itu ada yang mendidiknya. Makanya Kanjeng Nabi itu jadi bapak sambungnya banyak orang. Ya, di antaranya Amr bin Salamah.
Di antaranya seperti itu. Karena beliau memang menolong. Ya. Nabi itu memang menolong. Disebutkan, jika penghancur berbagai kelezatan dan pemisah berbagai macam kenikmatan, yaitu kematian, bahkan persatuan pun bisa putus, artinya suami istri bisa pedot, sehingga kalau suami mati, istri itu berstatus janda. Ya, masa idahnya pinten? Mau hafal jenengan ya? 4 bulan 10 hari. Hitungan Komariah. Telah menimpa satu dari sepasang suami istri, maka berakhirlah hubungan pernikahan, artinya bukan berstatus hanya mantan istri saja. Setelah itu istri boleh menikah lagi. Kalau berkenan, tidak juga persilahkan. Tapi jangan sumpah-sumpah. Istri dibolehkan menikah lagi tentunya setelah masa idah dengan orang yang disukainya. Lah kadang laki-laki itu kalau khawatir kedisian, meminang tapi masih dalam masa idah. Ini boleh dengan sindiran. Misalkan, nanti kalau sudah selesai masa idahnya, dulur saya ke sini begitu. Ini kan sudah ada ya, tapi tenanan jangan PHP. Dinteni sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun tidak ada. Ya sudah lewat masanya nanti ya. Yang seperti itu tidak. Karena ada orang yang PHP pula ini dosa. Hal ini merupakan hak istri yang disyariatkan. Oleh karenanya Nabi dalam hadis yang jelas lagi sahih atau valid melarang wanita berjanji untuk tidak nikah lagi setelah kematian suaminya. Karena hal itu bukan termasuk hak suami terhadap istri. Ya. Mendoakan tetap mendoakan. Apalagi dengan tidak menikahnya akan memberikan mudarat atau kesulitan dunia dan agamanya. Tidak boleh. Jadi hendaknya dia segera mengurungkan niat tersebut agar tidak terperosok dalam perbuatan maksiat. Artinya tidak usah untuk berjanji-janji. Kalau memang Allah memberikan jodoh ya diterima. Kalau memang dalam perjalanannya sampai meninggal dunia, ya apa boleh buatlah lagi. Sehingga bolak-balik ulah ini ngijabakan nyuwun sewu janda. Ada yang usia sudah menginjak 60. Simah malih jenengan. Nggih Pak Ustad, omahe bocor kula nggih bingung. Lari-lari tebih ya dan seterusnya. Bismillah. Ya. Bismillah. Pokoknya resmi saya mau. Karena dulu ada yang tidak resmi, artinya ya siri itu agama sah saja, cuma saya sudah angkat tangan sekarang. Rentan. Ya. Rentan putus di tengah jalan. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Ummu Mubashir Al-Ansari radhiyallahu anha diriwayatkan. Ini ada kisah Imam Tobroni menyebut dalam Mu'jam. Bahwa Nabi SAW pernah melamar Ummu Mubashir binti Al-Bara' bin Ma'rur. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau pernah berkata kepada Ummu Mubashir, sesungguhnya istri Zaid bin Harisah telah meninggal dunia dan aku telah berusaha untuk memilihkan istri untuknya, maka aku pilih engkau untuk menjadi istrinya. Niki Nabi ngelamaraken anak angkat beliau. Maka Ummu Mubashir mengatakan, sesungguhnya saya berjanji kepada suami dulu untuk tidak menikah lagi setelah wafatnya. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya sikapmu tersebut tidak benar. Jadi perlu diluruskan. Yaitu seorang istri yang berjanji kepada suaminya untuk tidak menikah lagi sepeninggal suaminya. Artinya apa? Ya biasa saja. Kalau memang ada jodoh diterima, kalau tidak dijalani sampai akhir kehidupan nanti. Dan kita banyak-banyak bermohon kepada Allah, mudah-mudahan para janda, mudah-mudahan orang-orang yang hidup menanggung nafkah putranya sepeninggal suaminya itu diganjar oleh Allah dengan surga. Soalnya ibu kula nggih janda. Ibu saya ini 10 tahun juga janda semeninggal bapak saya. Ya. Ada satu hadis yang kami ingat, Nabi itu pernah bersabda di hadapan banyak orang, ana wa kafilul yatim hakadha. Saya itu dengan yang mengasuh anak yatim itu seperti ini.
Maka wa asyara bisababah dengan jari telunjuk, wal wusta Nabi dengan jari tengah. Itu begini, artinya apa? Ketika ada begini itu dekat. Ini maksudnya bukan hanya yang punya panti asuhan. Tapi kalau ada seorang wanita ditinggal suami, ninggal anak banyak, menghandle. Itu ya pengasuh anak yatim. Karena yatim itu tidak punya bapak lagi. Ya. Kakaknya, kalau kakaknya itu kakak yang sudah bertanggung jawab, ya menjadi itu. Atau pamannya, atau pak D-nya, atau mbahnya, atau siapapun. Atau bahkan bapak sambungnya. Kalau memang tujuannya adalah menolong anaknya, selama bukan modus. Ada orang itu pembagian tertentu modus. Saya kan banyak bina ya. Dalam pembinaan itu kadang ada modus. Orang-orang itu kasak kusuk, Pak Ustadz begitu. Ada apa? Itu loh, sergep erang lek bagi-bagi ya, bagi sedekah, bagi kurban macam-macam. Yo ganjaran, tapi anak yatim tok tujuane. Cek talah, tak tatari yatim sing piye ya, saya gagas. Yatimnya umur piro? 2 tahun Pak Ustadz. Anak nomor piro? Mbarep Pak Ustadz. Tuh berarti ibuke sik enom ya ora yatim ya. Ya yatim tapi modus iki zaman ya. Ya. Biar enggak jadi kasak kusuk ya anu ya, biar jelas begitu ya. Jangan menjadi kasak kusuk atau fitnah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Sampai di sini dulu Ibu yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon kami dimaafkan. Yang baik mari kita bawa pulang. Mari yang menjadi peringatan-peringatan dari 6 hal tadi bersama-sama kita jauhi. Agar kita selamat dunia akhirat, terutama dalam rumah tangga. Untuk menggapai di dunia ini sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Salam takdim saya untuk keluarga. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang disampaikan, kalau tidak kita cukupkan. Silakan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, bisa acungkan tangan. Ada nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu. Ustadz, izin bertanya ya. Nggih. Teman saya kan cerita terhadap saya kan dia itu trauma terhadap pernikahan. Nah, teman saya ini takut terkait pernikahan tentang laki-laki menganggap itu harus tes drive dulu sebelum nikah, yang artinya hubungan intim sebelum nikah untuk melihat keperawanan. Apakah itu boleh Ustadz? Dan bagaimana cara menghadapi trauma terhadap pernikahan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi tes-tes sebelum nikah itu ya berzina. Dalam Islam tidak ada. Niku dosa. Seperti itu dosa. Makanya diatur dalam rumah tangga niku barakallah adanya ta'aruf, kemudian menuju jenjang khitbah, tapi belum nikah, nggak boleh utik-utik kan. Baru nanti ada akad nikah, baru suami istri, maharnya dikasih itu. Baru di situ hidup rumah tangga. Makanya untuk membentengi ini garda paling depan ya dalam keluarga. Dan nanti meluas termasuk lembaga ngeten iki. Dalam rangka apa? Syiar, familiarisasi, termasuk antisipasi terhadap fobia ngeten iki. Ya. Jadi laki-laki itu tidak boleh, istilahnya itu bedik atau nakal. Perempuan ya jangan terlalu polos. Nanti kenapa? Kalau ada sesuatu, utik-utik, itu yang banyak dirugikan perempuannya. Nggih napa nggih? Yang banyak dirugikan perempuannya. Makanya sebagai wali atau sebagai keluarga atau sebagai orang tua utamanya harus punya kontrol. Pergaulannya putra-putrinya itu seperti apa. Kalau laki tidak boleh nakal. Kalau perempuan jangan polos, jangan manutan. Makanya yang baik itu yang secara syar'i, yang islami. Nah itu tadi kepada temannya, kirim salam kami semuanya turut mendoakan nikah itu baik karena ibadah sesuai dengan jalan yang benar. Tapi lek utik-utik itu ya jelas dosa, karena itu adalah perzinahan. Nanti cari teman, ustazah, cari teman, komunitas muslimah, di situ akan terbimbing, karena habitatnya akan lain. Dan kalau ada laki-laki sudah punya niatan seperti itu, tinggalkan. Itu berarti sudah tanda, khawatir tidak bertanggung jawab, sampai kecelakaan mesti melayu. Khawatirnya seperti itu. Ya, ditinggalkan.
Lah sudah cinta mati, tidak ada cinta matinya. Dunia ini luas. Nanti akan semakin ketika kita menyiapkan diri, banyak orang soleh bertanggung jawab yang diutus oleh Allah. Ya, banyak orang seperti itu. Dunia ini bukan hanya satu dia saja, tidak. Ini ibu-ibu pada mesem soalnya tahun nom gitu ya. Barakallah. Nggih, seperti itu. Sampun niki. Ada lagi, Bun? Sampun. Cukup Itu. nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Baik, terima kasih atas rawuh dan semuanya. Mudah-mudahan majelis kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Kita tutup dengan membaca doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.